Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas O mata kuliah praktik dan pelaporan bisnis berkelanjutan. Seperti yang telah kita ketahui, seiring dengan berkembangnya kepedulian terhadap isu-isu keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, perusahaan perlu mengadopsi ESG karena keberlanjutan, jangka panjang, dan juga kesuksesan bisnis di masa depan. Nah, di sini kami telah melakukan analisis terkait dengan rencana, strategi, dan rekomendasi ESG untuk perusahaan di Indonesia, yaitu Garuda Indonesia, dan top company yaitu China Airlines. Kami dari kelompok 8 kelas O beranggotakan Miftah Pusalifa dengan NIM akhir 023, Griselda Nabila Ramadanti dengan NIM akhir 024, Berli Syafira dengan NIM akhir 083, Nabila Azahra Aini dengan NIM akhir 088, dan saya Neritu Cahyani dengan NIM akhir 157. Pertama, kita akan memahami terlebih dahulu bagaimana strategi ESG perusahaan top companies, yaitu China Airlines. Nah, di sini untuk mengelola keberlanjutan dan membuat kemajuan dalam mencapai tujuan perusahaan, yaitu menjadi maskapai penerbangan pilihan di Taiwan, China Airlines menggunakan Sustainability Strategy Framework dengan mengadopsi safety dan governance sebagai dasar keberlanjutan untuk menggabungkan strategi utama, yaitu fleet network, product and service, serta grup bisnis untuk meningkatkan brand awareness kepada pelanggan. Kemudian, jika digolongkan ke dalam lingkup environmental, social, and governance, environmental terdiri dari safety, fleet and network, serta grup bisnis. Kemudian dari lingkup sosial terdiri dari governance, brand awareness, dan grup bisnis. Lalu dari lingkup governance terdapat safety, governance, fleet and network, brand awareness, serta product and service. Nah, berdasarkan sustainability strategis, safety merupakan strategi untuk memastikan keselamatan penerbangan dan kemampuan berkelanjutan. Sementara governance merupakan strategi untuk menanamkan konsep berkelanjutan dalam value chain untuk menghasilkan pengaruh yang positif. Kemudian, fleet and network merupakan strategi untuk mempromosikan armada dan jaringan yang sangat efisien untuk mengedepankan keramahan lingkungan. Lalu, product and service merupakan strategi untuk menciptakan layanan berkelanjutan dengan nilai dan teknologi berkelanjutan. Lalu, grup bisnis merupakan strategi untuk menyebarluaskan keberlanjutan ke kelompok bisnis untuk meningkatkan kerjasama dan pembangunan berkelanjutan. Lalu yang terakhir, brand awareness merupakan strategi untuk mempromosikan merek lokal dan keramahan transportasi yang dimiliki oleh China Airlines. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai ESG Materiality Topics atau Matrix. Jika dilihat dari Materiality Analysis Matrix pada tahun 2022, China Airlines ini memiliki 21 topik material, dengan yang berlabel merah yaitu Material Topics, yang berlabel biru merupakan Secondary Topic, lalu yang berlabel hijau adalah Concern Topic. Dari lingkup environmental, terdapat 4 sustainability issue dengan 5 sustainability topic. Yang pertama, sustainability issue, climate change mitigation and adaptation dengan sustainability topic, exacerbation of climate risk dengan nomor pengungkapan GRI Standard Disclosure nomor 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3057. Nah, kenapa topik ini material? Topik ini material karena menggambarkan komitmen perusahaan dalam mengurangi risiko dan melakukan penyesuaian ketika terjadi perubahan iklim. Lalu untuk sustainability issue yang kedua yaitu ada Environmental Protection Benefits and Resource Management dengan Sustainability Topic, Effective Use of Resource and Circular Economy dengan nomor pengungkapan GRI standar sebagai berikut, dan topik ini material karena menggambarkan komitmen perusahaan dalam mengurangi risiko lingkungan dan meningkatkan manfaat ekologi dalam operasional perusahaan. Lalu, sustainability topic yang ketiga yaitu environmental pollution caused by operation dengan nomor pengungkapan GRI standar sebagai berikut, dan topik ini material karena menggambarkan komitmen perusahaan dalam mengelola limbah akibat operasional perusahaan. Lalu, sustainability issue yang ketiga ada green service and sustainable catering.
dengan sustainability topic, green service, and sustainable catering. Tidak ada nomor pengungkapan GRI standar di sini, namun topik ini material karena menggambarkan komitmen perusahaan dalam menciptakan produk dan layanan yang ramah lingkungan. Lalu, sustainability issue yang kelima yaitu energy management dengan sustainability topic, energy conservation and electricity savings dengan nomor pengungkapan GRI sebagai berikut, dan topik ini material karena menggambarkan komitmen perusahaan dalam memantau penggunaan energi secara efektif dan menerapkan upaya konservasi energi. Dari lingkup people atau sosial, terdapat 8 sustainability topic dengan 8 sustainability issue. Nah, yang pertama terdapat sustainability issue privacy management dengan sustainability topic leak of private and confidential information dengan nomor pengungkapan GRI standar 4181. Dan topik ini material karena menggambarkan komitmen perusahaan dalam melindungi informasi pribadi karyawan dan konsumen serta privasi pelanggan. Lalu yang kedua ada sustainability issue occupational safety and health dengan sustainability topic occupational injuries dengan nomor pengungkapan GRI standar sebagai berikut. Dan topik ini material karena menggambarkan komitmen perusahaan dalam mengurangi kecelakaan kerja atau bahaya kesehatan bagi karyawan. Untuk sustainability topik lainnya dari sisi sosial bisa dilihat di bawah slide berikutnya. Lalu dari lingkup ekonomi atau governance terdapat 9 sustainability issue dengan 9 sustainability topic. Yang pertama yaitu fleet development and innovation dengan sustainability topic increase the efficiency of fleet service and fuel consumption dengan nomor pengungkapan GRI standard sebagai berikut, dan topik ini material karena menggambarkan komitmen perusahaan dalam meningkatkan efisiensi armada dan mengurangi konsumsi energi dalam jumlah besar. Lalu, sustainability issue yang kedua dari lingkup governance yaitu customer satisfaction dengan sustainability topic maintain high customer satisfaction rate dengan nomor pengungkapan GRI standar tidak diketahui, dan topik ini material karena menggambarkan komitmen perusahaan dalam mengoptimalkan dan meningkatkan pengalaman serta loyalitas pelanggan. Untuk sustainability topik lainnya terkait dengan lingkup governance bisa dilihat di bawah ini di slide berikutnya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai ESG Roadmap China Airlines. Ini adalah tampilan dari ESG Roadmap China Airlines pada tahun 2022 yang terdapat dalam Sustainability Report. Di sini, China Airlines membagi goals-nya dalam 3 jangka. Yang pertama yaitu short-term goals untuk tahun 2023, yang kedua medium term goals untuk tahun 2025, long-term goals untuk tahun 2030. Nah, China Airlines juga membagi pencapaian tujuannya ke dalam 3 progres. Yang pertama yaitu goal exceeded atau terlampaui, lalu yang kedua goal attain atau tercapai, lalu yang ketiga goal not attain atau tidak tercapai. Nah, dari lingkup environmental, terdapat 2 target pada tahun 2022 yang tidak tercapai, yaitu target untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar penerbangan tahunan sebesar 1,5 operasi penerbangan, dan mengurangi sampah umum atau yang sampah tidak dapat didaur ulang sebesar 3% dibandingkan tahun 2018. Lalu dari lingkup sosial, terdapat satu target pada tahun 2022 yang tidak tercapai, yaitu menyelenggarakan 4 seminar ahli yang memberikan kesempatan jaringan internal lintas disiplin. Dan dari lingkup governance, semua target pada tahun 2022 telah tercapai semuanya. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan bahas mengenai gap analysis dari PT Garuda Indonesia Tbk dan juga China Airlines. Nah, untuk standar yang digunakan di sini Garuda ini menggunakan standar GRI 2021, sedangkan di China Airlines ini mereka menggunakan GRI 1, GRI 2, dan GRI 3-nya ini mereka menggunakan GRI 2021, sedangkan untuk yang GRI 306 diupdate ke 2020 version, sedangkan yang GRI 303 dan 403 diupdate ke 2018 versi 2018, dan yang lainnya tetap di 2016.
Nah, untuk selanjutnya mengenai general disclosure, yang mana di sini keduanya telah menjelaskan mengenai bisnis perusahaan masing-masing beserta rinciannya seperti mengenai destinasi penerbangan, anak perusahaan, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama mengenai restatement information, di Garuda Indonesia telah disajikan restatement informasi, yaitu informasi mengenai pernyataan ulang informasi yang diberikan dalam laporan sebelumnya. Nah, pernyataan ulang ini antara lain berkaitan dengan produk ramah lingkungan dan juga penambahan dan pengurangan limbah non-B3. Sedangkan di China Airlines tidak ada informasi mengenai restatement information. Lalu untuk employee, di sini di China Airlines sudah menjelaskan dengan sangat rinci mengenai karyawannya dan bahkan dijelaskan juga dengan rincian dari masing-masing anak perusahaannya. Mereka juga menyebutkan jumlah karyawannya yang disabilitas, yang mana hal ini menunjukkan bahwa China sangat terbuka dengan diversity. Namun di China Airlines ini tidak menyebutkan mengenai latar belakang pendidikan karyawannya. Sedangkan di Garuda Indonesia, mereka menjelaskan dengan sangat rinci juga beserta latar belakang pendidikan pegawainya beserta dengan jenjang jabatannya. Lalu nomination, di Garuda Indonesia ini tidak disebutkan mengenai informasi nomination and remuneration. Lalu di China Airlines, mereka menyebutkan bahwa menurut anggaran dasar China Airlines, calon direktur diajukan oleh pemegang saham dan seleksinya didasarkan pada prestasi dan tidak membeda-bedakan berdasarkan gender, kebangsaan, ataupun ras, dan direktur punya kualitas dan keahlian atau pengalaman yang baik dalam pengelolaan internal perusahaan. Nah, lalu untuk yang strategi, di kedua perusahaan ini sudah menjelaskan mengenai strategi, prospek, beserta apa saja yang sudah dilakukan oleh perusahaan tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya mengenai material topics, di sini di Garuda mereka punya 11 topik material di mana ada tambahan satu topik yang menjadi topik material pada tahun 2023, yaitu topik anti korupsi pada kinerja ekonomi. Sedangkan di China Airlines mereka mengungkapkan material topiknya seperti pada gambar di bawah ini. Nah, dari hasil analisis itu didapatkan bahwa China Airlines mengidentifikasi ada 21 topik material yang dapat dilihat pada gambar tersebut, yang terdiri dari 3 material topics with positive impact, 4 secondary topics, 3 topics of concern that require continuous monitoring, ada 3 material topics with negative impact, ada 5 secondary topics, dan ada 3 topics of concern that require continuous monitoring. Nah, di sini perbedaannya di Garuda ini dijelaskan mengenai alasan mengapa topik ini material, sedangkan di China Airlines dijelaskan mengenai signifikansi dampak dari masing-masing material topik tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya ada mengenai governance, yang mana di kedua perusahaan ini telah menjelaskan profil lengkap mengenai nama, riwayat pekerjaan, masa kerja, gender, tugas, dan juga rangkap jabatan yang dipegang oleh Board of Director mereka, Board of Commissioner, Corporate Secretary, juga tentang kebijakan remunerasi beserta jumlah yang diperoleh baik itu gaji, bonus, ataupun tunjangan lainnya. Lalu untuk selanjutnya ada konflik interest, yang mana di Garuda ini mereka tidak menyebutkan mengenai hal ini, sedangkan di China Airlines mereka menetapkan bahwa direktur independen tidak boleh menjabat lebih dari 3 periode berturut-turut untuk memastikan bahwa independensi tidak berkurang karena asosiasi yang diperluas. Dan juga presiden ini juga tidak ada hubungan keluarga dan direksinya tidak ada yang rangkap jabatan di perusahaan publik lainnya. Di China Airlines juga mengevaluasi independensi dari direktur eksternal untuk memastikan bahwa penerapan independensi dewannya ini sudah efektif. Lalu ada mengenai evaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi, yang mana di Garuda ini tidak mengungkapkan mengenai hal tersebut, sedangkan di China Airlines mereka menyebutkan bahwa perusahaan ini telah membentuk Corporate Sustainability Committee pada tahun 2014 dan mendirikan kantor ESG pada tahun 2023 sebagai sekretaris eksekutif dan badan tata kelola tertinggi dalam promosi keberlanjutan untuk bertanggung jawab atas pengembangan otorisasi dan juga pembaruan visi misi dan nilai-nilai untuk menentukan dan mengelola dampak perusahaan terhadap perekonomian, lingkungan, dan juga manusia. Nah, di Corporate Sustainability Committee ini juga mengadakan setidaknya 2 pertemuan setiap tahunnya. Lalu ada approach to stakeholder engagement, yang mana di Garuda ini hanya menyebutkan adanya sistem penilaian kinerja pemasok untuk memastikan mutu dan perbaikan berkelanjutan dalam hubungan antara pemasok dengan perseroan dan mengadakan supplier feedback, dan juga supplier feedback ini dilakukan secara berkala untuk mengukur tingkat kepuasan pemasok terkait transparansi dan fairness dari pengadaan barang dan jasa. Sedangkan di China Airlines, ini dijelaskan dengan sangat rinci pendekatan yang dilakukan kepada para stakeholder-nya, yang mana bisa dilihat pada masing-masing pemangku kepentingan ini disebutkan mengenai material isunya, lalu ada communication channel dan juga frekuensi, dan ada hasil komunikasi, dan juga ada highlights of communication result. Nah, bisa dilihat pada gambar ini mengenai pengungkapan dari China Airlines mengenai pendekatan mereka terhadap para stakeholder-nya. Untuk yang selanjutnya ada mengenai ekonomi.
Di sini pertama ada mengenai direct economic value generate and distribute, yang mana di Garuda disebutkan dengan detail masing-masing jumlahnya, sedangkan di China Airlines hanya menyebutkan operational achievement-nya saja dengan total jumlah pendapatan dan tidak ada rincian atau kata-kata yang menstate mengenai total dari direct economic value generate and distribute-nya. Lalu yang kedua ada financial implication and other risks and opportunities due to climate change, yang mana di Garuda ini berpengaruh terhadap operasional perusahaan dan telah menetapkan beberapa mitigasi serta menyebutkan jumlah implikasi finansial akibat perubahan iklimnya. Sedangkan di China Airlines mereka menjelaskan mengenai material environment risk topiknya beserta rincian dari masing-masing risiko tersebut, peluang dan metode yang diambil oleh manajemen dalam mengelola risiko. Nah, untuk selanjutnya ada indirect economic impact, yang mana di Garuda ini telah mengungkapkan, sedangkan di China Airlines mereka tidak mengungkapkan mengenai hal tersebut. Lalu ada market presence, di Garuda ini mereka tidak mengungkapkan, sedangkan di China Airlines ini sudah mengungkapkan mengenai hal ini. Lalu untuk yang selanjutnya mengenai procurement, di keduanya ini sama-sama mengungkapkan tapi terdapat perbedaan rincian pengungkapannya. Di Garuda menyebutkan mengenai jumlah pemasok yang terlibat serta proporsi anggaran dan realisasinya. Sedangkan di China Airlines mereka menyebutkan mengenai jumlah pemasok dari berbagai dunia dan berdasarkan komponen-komponen apa saja yang dipasok mereka. Lalu ada anti-corruption, yang mana kedua perusahaan ini sudah mengungkapkan peraturan yang dimilikinya dan berbagai pelatihannya. Dan kedua perusahaan juga menyebutkan tidak ada kasus korupsi pada perusahaan pada tahun tersebut. Lalu ada anti-competitive behavior, yang mana di Garuda ini mereka tidak menyebutkan mengenai hal ini, sedangkan di China Airlines mereka menyebutkan bahwa tidak ada kasus korupsi, pelanggaran privasi pelanggan, konflik kepentingan, ataupun kasus pencucian uang atau insider trading yang terjadi di China Airlines. Oke, untuk yang selanjutnya mengenai environment. Yang pertama di sini ada material use, yang mana Garuda ini tidak mengungkapkan mengenai hal tersebut, sedangkan di China Airlines mereka mengungkapkan bahwa telah melakukan pengadaan pesawat yang ramah lingkungan, namun tidak menyebutkan jumlah material yang digunakan. Jadi ini masih kurang sesuai dengan standar yang diperlukan menurut GRI. Lalu ada energi. Di energi ini baik Garuda maupun China Airlines sudah menjelaskan mengenai total penggunaan energinya, baik itu listrik, bahan bakar, maupun renewable and renewable fuels. Lalu energi intensity, yang mana di Garuda ini menyebutkan bahwa intensitas konsumsi energi tahun 2023 tercatat sebesar 97,3 Joule per karyawannya, sedangkan di China Airlines mereka menyebutkan kinerja efisiensi konsumsi bahan bakarnya secara keseluruhan sebesar 0,22472 ton per 1000 RTK dan tingkat pencapaian nilai target dari tahun 2022. Yang selanjutnya ini mengenai emisi, yang mana di kedua perusahaan sudah menjelaskan total emisi yang dihasilkan serta intensitasnya, serta upaya yang dilakukan dalam pengelolaan emisi tersebut. Lalu ada mengenai water, yang mana di Garuda tidak mengungkapkan mengenai pengelolaan air dan limbahnya secara rinci, hanya menyebutkan jumlah penggunaan airnya saja. Sedangkan di China Airlines, mereka mengungkapkan jumlah total water withdrawal, water consumption, water discharge, water recycling, and recycling ratio mereka. Lalu ada waste, yang mana di Garuda ini mereka mengungkapkan jumlah total limbah yang dihasilkan serta metode pengelolaannya. Dan di China Airlines juga kurang lebih sama, mereka mengungkapkan jumlah total limbah yang dihasilkan serta disposal metodenya. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan bahas dari sisi sosial. Yang pertama ada occupational health and safety. Di Garuda ini mereka punya sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja serta memberlakukan occupational safety, health and environment management system, dan juga memiliki pelatihan K3, menyediakan fasilitas kesehatan seperti adanya program kepesertaan asuransi kesehatan dan program jaminan sosial, program asuransi personal accident atau PA bagi karyawan, serta memfasilitasi pemeriksaan kesehatan dan mengungkapkan jumlah total kecelakaan kasus kerja mereka. Di China Airlines, mereka telah membentuk Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan hukum. CL juga membuat Occupational Safety and Health Management Manual, di mana ini termasuk manajemen risiko dan juga peluang terhadap kesehatan, keselamatan, dan prosedur pemantauan dan pengukuran kinerja, prosedur manajemen untuk tindakan perbaikan dan pencegahan mengenai ketidaksesuaian keselamatan dan kesehatan, serta mereka juga sudah mengungkapkan jumlah total dari kecelakaan kerja mereka. Lalu ada training and education. Di Garuda sudah menjelaskan mengenai training apa saja yang diberikan kepada pegawainya, jumlah pegawai yang menerima training berdasarkan gender dan jabatan, beserta jumlah total jam pelatihannya. Lalu di China Airlines mereka juga sudah menjelaskan mengenai skill apa saja yang dikembangkan dan training yang diberikan untuk mengembangkan skill tersebut, serta jumlah pegawai yang menerima training berdasarkan gender dan kategori pekerjaannya.
Lalu ada dari Diversity and Equal Opportunity. Di Garuda ini tidak mengungkapkan mengenai hal ini, sedangkan di China Airlines mereka mengungkapkan jumlah pegawai berdasarkan umur, gender, pekerja lokal dan pekerja penyandang disabilitas, rasio salary, bonus, dan juga remuneration berdasarkan gender. Mereka juga memiliki anti-discrimination policies. Lalu untuk yang selanjutnya mengenai child labor, yang mana di Garuda ini mereka sudah mendukung penuh penghapusan pekerja anak dan juga praktik kerja paksa di Indonesia. Sedangkan di China Airlines mereka sudah memiliki kode etik yang berisi larangan terhadap adanya child labor. Lalu ada human right assessment, yang mana di Garuda ini tidak diungkapkan mengenai hal tersebut, sedangkan di China Airlines mereka menjelaskan mengenai isu human rights serta mitigasi yang dilakukan dan juga tindakan yang diambil. Lalu ada local communities. Di Garuda, mereka sudah memberikan pembinaan kepada UMKM-nya dan melakukan berbagai program kolaborasi dengan masyarakat. Sedangkan di China Airlines, mereka tidak menyebutkan mengenai hal ini. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan bahas mengenai strategi SWOT dari masing-masing perusahaan, yaitu PT Garuda Indonesia dan juga China Airlines. Oke, untuk yang pertama kita akan bahas mengenai kekuatan atau strength dari Garuda. Yang mana di sini yang pertama mereka sudah berhasil melakukan uji terbang pesawat menggunakan bahan bakar ramah lingkungan atau Sustainable Aviation Fuel. Lalu yang kedua, mereka merupakan pelopor atau inisiator dari Green Aviation di Indonesia dengan pengelolaan energi pesawat. Lalu mereka juga memiliki berbagai peraturan dan juga program baik itu dari sisi lingkungan dan juga sosial yang sudah diterapkan dengan baik. Lalu yang keempat, mereka sudah senantiasa mendorong inovasi modal bisnis untuk meningkatkan pendapatan dan efisiensi biaya mereka. Lalu selama tahun 2023, Garuda tidak menerima sanksi atau denda finansial maupun sanksi hukum lain yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup. Lalu di sini ada strength atau kekuatan dari China Airlines. Yang pertama, mereka menerapkan tindakan netralitas karbon berskala besar yang pertama melalui net zero carbon flights di Taiwan pada tahun 2022. Lalu yang kedua, mereka memiliki corporate sustainability committee tersendiri yang bertanggung jawab atas pengembangan, otorisasi dan pemutakhiran visi, misi dan nilai-nilai serta menentukan dan mengelola dampak perusahaan terhadap ekonomi, environment dan juga people, termasuk hak asasi manusia. Lalu yang ketiga ada sustainability report mereka telah diverifikasi oleh KPMG Taiwan sesuai dengan standar GRI dan Limited Assurance of ISAE 3000 sehingga kebenaran laporan ini sudah terjamin. Lalu yang keempat, di China Airlines ini mereka sudah menjadi penerbangan pertama di Taiwan yang memperoleh sertifikasi IATA-CIF PERMA pada tahun 2019 dan memperbarui sertifikasi tersebut pada tahun 2022, yang mana ini sudah menjamin layanan transportasi berkualitas tinggi dan stabil. Lalu di China Airlines mereka juga memperoleh nilai tertinggi dalam industri penerbangan global pada kategori lingkungan dan sosial menurut DJSI atau Dow Jones Sustainability Index, dan CAL juga sudah menerima skor tertinggi untuk pelaporan lingkungan hidup, pelaporan sosial, pengembangan sumber daya manusia, dan menerima skor tertinggi dalam industri penerbangan dalam 10 kategori termasuk kebijakan lingkungan dan sistem manajemen, efisiensi bisnis dan ekologi, strategi iklim, limbah makanan dan pembuangan limbah umum. Hal ini menunjukkan bahwa China Airlines telah berhasil mengintegrasikan strategi bisnisnya dengan keberlanjutan dan menunjukkan keberlanjutan industri transportasi Taiwan kepada dunia. Oke, untuk selanjutnya mengenai kelemahan dari dua perusahaan ini, yang mana di sini ada weakness dari Garuda. Pertama, mereka belum melakukan verifikasi oleh pihak independen atau pihak eksternal mengenai sustainability report-nya. Lalu yang kedua, maskapai penerbangan ini pastinya sangat bergantung pada bahan bakar fosil yang merupakan sumber emisi karbon utama. Lalu yang ketiga, mereka ada riwayat kasus kecelakaan kerja yang terbilang cukup tinggi. Lalu yang keempat, memiliki riwayat terjadinya fraud yang menunjukkan tata kelola perusahaan ini masih kurang baik. Sedangkan weakness dari China Airlines, yang pertama, mereka tidak mengungkapkan mengenai strateginya terhadap local communities, baik itu dari keterlibatan, penilaian dampak, maupun program pengembangan mereka. Lalu pada tahun 2022 terdapat pelanggaran akibat human error dan mendapatkan hukuman dari CAA, yang mana hal ini menunjukkan manajemen keselamatan dalam China Airlines ini masih kurang berjalan dengan baik. Lalu pada tahun 2022 terdapat kasus pelecehan seksual yang terjadi, yang mana hal ini menunjukkan bahwa peraturan mengenai pencegahan pelecehan seksual ini masih kurang berjalan dengan efektif. Lalu yang keempat ada maskapai penerbangan pastinya sangat bergantung pada bahan bakar fosil yang merupakan sumber emisi dari karbon utama.
selanjutnya ini ada peluang dari kedua perusahaan tersebut. Di sini ada peluang dari PT Garuda Indonesia. Yang pertama ini, keberhasilan dari pemerintah Indonesia itu telah mencatatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan pada tahun 2023. Itu merupakan momentum yang sangat baik untuk mewujudkan kehidupan sosial dan ekonomi yang stabil, sebagaimana kondisi sebelum pandemi COVID-19. Nah, kehidupan tersebut itu akan mendorong tumbuhnya berbagai lapangan usaha, termasuk lapangan usaha di bidang transportasi. Yang kedua ini ada dukungan dari pemerintah dan regulator terlihat dari pelaksanaan serangkaian program lingkungan. Ada program tentang recycle invert material, ada digital reading material, dan e-colors. Dan yang terakhir ini adanya inovasi teknologi dalam bahan bakar ramah lingkungan, yakni SAF atau Biofuel, yang telah diproduksi oleh Pertamina, di mana hal ini tuh dapat meningkatkan minat konsumen terhadap penerbangan ramah lingkungan. Nah, penerbangan perdana yang telah dilakukan dengan penggunaan bakar SAF ini telah dilakukan pada 27 Oktober 2023. Adapun peluang dari China Airlines, yang pertama itu memiliki berbagai macam penghargaan dalam berbagai indeks. Ini tuh dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata investor dan pelanggan yang peduli akan keberlanjutan. Yang kedua, karena sebagai satu-satunya maskapai di Taiwan yang menggunakan 10% SAF, nah China Airlines ini tuh telah menunjukkan komitmen pada pengurangan emisi karbon sehingga memberikan keunggulan kompetitif di industri yang semakin berfokus pada keberlanjutan. Yang ketiga, China Airlines ini tuh memiliki komitmen terhadap konservasi hutan dan keanekaragaman hayati, serta penerapan sistem manajemen lingkungan yang ketat. Nah, ini tuh dapat membantu mengurangi dampak lingkungan dan bisa menarik pelanggan yang peduli terhadap lingkungan. Yang keempat, China Airlines ini melakukan audit keberlanjutan pemasok dan penilaian risiko keberlanjutan rantai pasokan. Hal tersebut dapat membantu memastikan bahwa operasional perusahaan sesuai dengan standar keberlanjutan yang tinggi dan dapat mengurangi risiko reputasi dan operasionalnya. Yang terakhir, China Airlines ini tuh melakukan investasi dan kegiatan amal dan dukungan terhadap masyarakat lokal. Nah, kegiatan ini dapat meningkatkan citra positif perusahaan dan membangun hubungan yang kuat dengan komunitas. Nah, selanjutnya kita akan membahas ancaman dari PT Garuda dan China Airlines. Nah, ancaman bagi PT Garuda Indonesia yang pertama itu dalam pengimplementasian teknologi ramah lingkungan itu membutuhkan investasi yang sangat besar dan dapat meningkatkan biaya operasionalnya. Yang kedua, meskipun ada upaya untuk menggunakan SAF atau bahan bakar ramah lingkungan tersebut, ketergantungan pada bahan bakar fosil masih tinggi dan harga bahan bakar yang fluktuatif dapat menjadi ancaman bagi stabilitas biaya operasionalnya. Yang ketiga ini, ketidakpastian ekonomi global dapat berdampak negatif bagi industri penerbangan, sehingga mengurangi permintaan dan kemampuan perusahaan untuk berinvestasi dalam inisiatif keberlanjutan. Yang keempat, kepatuhan terhadap regulasi lingkungan yang semakin ketat dapat menambah beban operasional dan biaya bagi Garuda Indonesia. Dan yang terakhir yaitu ancaman perubahan iklim yang mengakibatkan cuaca ekstrim dapat mengganggu operasi penerbangan dan peningkatan risiko operasional. Selanjutnya, ancaman dari China Airlines yang pertama itu China Airlines telah bertahan dan menghasilkan keuntungan selama pandemi, namun terdapat perubahan pola perjalanan atau minat konsumen dan potensi pembatasan perjalanan di masa depan dapat mempengaruhi operasional dan keuangan maskapai. Yang kedua, peringkat kredit China Airlines ini tuh masuk dalam outlook stabil. Meskipun ini menunjukkan posisi yang stabil, resiko keuangan tetap ada, terutama jika terjadi perubahan ekonomi global atau kondisi pasar yang mempengaruhi kemampuan China Airlines untuk memenuhi kewajiban keuangan.
Yang ketiga ini, China Airlines telah menerapkan penerapan risiko keberlanjutan rantai pasokan dan mencapai nilai yang baik. Namun, keberlanjutan rantai pasokan ini tuh tetap menjadi tantangan bagi perusahaan, terutama dalam memastikan bahwa semua pemasok mematuhi standar keberlanjutan yang tinggi. Yang keempat, China Airlines ini tuh menetapkan target untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2050 dan sudah menggunakan 10% bahan bakar penerapan keberlanjutan. Nah, tekanan untuk mencapai target tersebut itu bisa menjadi tantangan yang besar, terutama dalam hal teknologi, biaya, dan ketersediaan SAF yang cukup. Dan yang terakhir, China Airlines ini tuh telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap lingkungan dan memperoleh berbagai penghargaan. Namun, perubahan kebijakan lingkungan internasional dan nasional itu semakin ketat, jadi dapat mempengaruhi operasional dan memerlukan investasi tambahan dalam teknologi ramah lingkungan. Dari peluang dan tantangan Garuda Indonesia maupun China Airlines itu dapat diketahui bahwa Garuda Indonesia itu dapat memanfaatkan pertumbuhan ekonomi domestik dan dukungan pemerintah untuk memperkuat posisinya. Nah, sementara China Airlines ini dapat mengandalkan komitmennya terhadap keberlanjutan dan upaya pelestarian lingkungan untuk menarik pelanggan yang peduli terhadap lingkungan. Nah, kedua maskapai ini tuh harus secara proaktif mengelola resiko terkait investasi dalam teknologi ramah lingkungan, fluktuasi harga bahan bakar, ketidakstabilan ekonomi global, regulasi lingkungan yang ketat, dan perubahan iklim. Nah, kemampuan mereka untuk beradaptasi dan berinovasi dalam lingkungan yang dinamis ini akan menjadi kunci kesuksesan jangka panjang dan kontribusi terhadap industri penerbangan yang lebih berkelanjutan. Nah, sekarang ini kita memasuki pemilihan topik ESG dari PT Garuda Indonesia dan China Airlines. Nah, meskipun kedua perusahaan itu berada pada bidang yang sama, namun memiliki topik material atau fokus yang berbeda. Nah, hal tersebut itu dikarenakan oleh beberapa faktor, baik dari internal maupun eksternal perusahaan, sehingga perusahaan itu memiliki fokus yang berbeda. Nah, di sini kita akan membahas 4 topik ekonomi dari PT Garuda Indonesia dan apa alasannya PT Garuda Indonesia itu memilih 4 topik ini. Yang pertama ada kinerja ekonomi, di mana kinerja ekonomi dipilih untuk membantu perusahaan mencapai kinerja perusahaan selama tahun pelaporannya. Yang kedua, dampak ekonomi tidak langsung. Nah, perusahaan ini tuh menciptakan lapangan kerja, mendorong pariwisata, dan memfasilitasi perdagangan. Nah, dampak ekonomi tidak langsung dari PT Garuda Indonesia itu penting untuk dipertimbangkan oleh para pemangku kepentingan. Yang ketiga, ada praktik pengadaan, di mana Garuda Indonesia itu berkomitmen untuk menerapkan praktik pengadaan yang berkelanjutan dan etis, di mana maskapai ini tuh bekerja sama dengan pemasok yang memenuhi standar lingkungan dan sosial yang ketat. Yang terakhir ada topik anti korupsi. Garuda Indonesia itu memiliki kebijakan anti korupsi yang ketat dan berkomitmen untuk mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, selanjutnya kita akan membahas topik ekonomi dari China Airlines. Nah, di mana China Airlines ini tuh memiliki 9 topik. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi pelayanan armada dan konsumsi bahan bakar, di mana China Airlines ini tuh telah menggunakan 10% bahan bakar penerbangan berkelanjutan dan memiliki target sukarela untuk terus meningkatkan penggunaannya. Yang kedua, pertahanan tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi, di mana perusahaan itu telah mengoptimalkan dan meningkatkan pengalaman serta loyalitas pelanggannya. Yang ketiga, tata kelola perusahaan yang sehat, di mana China Airlines ini tuh terpilih sebagai 6-20% teratas perusahaan dengan tata kelola korporasi yang baik dalam tinjauan kedelapanan corporate governance. Nah, sehingga maskapai ini tuh memiliki kode etik yang ketat dan proses pelaporan untuk whistleblowing. Yang keempat yaitu tentang korupsi, di mana China Airlines ini tuh berkomitmen untuk memerangi korupsi. Nah, China Airlines ini memiliki kode etik yang ketat dan proses pelaporan untuk whistleblowing.
Nah, yang kelima, ada kinerja ekonomi yang baik, di mana China Airlines ini menunjukkan kinerja keuangan yang kuat dengan profitabilitas yang stabil dan pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan. Yang keenam, yaitu operasi bisnis yang buruk, di mana perusahaan itu menjaga kelancaran operasionalnya dan menjaga investor dari kerugian. Yang ketujuh, ada pengadaan berkelanjutan, di mana China Airlines ini berkomitmen untuk mengadakan pengadaan yang berkelanjutan. Maskapai ini tuh bekerja sama dengan pemasok untuk mengurangi dampak lingkungan dan rantai pasokannya. Yang kedelapan, ini ada manajemen rantai pasokan berkelanjutan, di mana China Airlines ini tuh telah menerapkan penilaian risiko berkelanjutan rantai pasok untuk pemasok utama sejak dari tahun 2015. Nah, manajemen rantai pasok yang berkelanjutan ini tuh penting untuk mengurangi dampak lingkungan China Airlines. Yang kesembilan yaitu kegagalan sistem informasi, di mana perusahaan itu menjaga kerahasiaan informasi dan gangguan dari peretas bagi pelanggannya. Selanjutnya, ada topik sosial dari PT Garuda Indonesia. Di sini PT Garuda Indonesia memiliki 5 topik materialnya. Yang pertama ada topik kesehatan dan keselamatan kerja. Kenapa memilih topik ini? Karena perusahaan itu berkomitmen dalam menyediakan tempat kerja yang aman dan nyaman. Yang kedua ada pelatihan dan pendidikan, di mana perusahaan itu berupaya untuk terus meningkatkan kompetensi pekerjanya. Yang ketiga ada masyarakat lokal, di mana perusahaan itu ingin melibatkan masyarakat di sekitarnya dalam berbagai program atau kegiatan. Yang keempat, ada kesehatan dan keselamatan pelanggan, di mana perusahaan ini tuh ingin terus memberikan perlindungan kepada pelanggannya. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu privasi pelanggan, di mana perusahaan ingin menjaga kerahasiaan data pelanggan. Nah, sedangkan China Airlines ini tuh memiliki 7 topik sosial. Yang pertama yaitu kebocoran informasi pribadi dan rahasia, di mana perusahaan itu terus melindungi informasi pribadi karyawan dan konsumen serta privasi pelanggannya. Yang kedua yaitu cedera akibat kerja, di mana perusahaan mengurangi kecelakaan kerja atau bahaya keselamatan bagi karyawannya. Yang ketiga ini yaitu amal dan kesejahteraan masyarakat, di mana amal dan kesejahteraan masyarakat itu penting bagi China Airlines untuk membangun citra publik yang positif dan meningkatkan reputasinya. Yang keempat, resiko insiden keselamatan penerbangan. Perusahaan itu terus mengurangi resiko kecelakaan penerbangan dan kerugian yang mengancam nyawa manusia. Yang kelima ada memburuknya hubungan manajemen pemburuhan, di mana maskapai ini tuh berkomitmen untuk menjaga hubungan yang baik dengan karyawan dan menyelesaikan perselisihan secara damai. Nah, hubungan yang baik antar buruh dan manajemen itu penting untuk produktivitas dan profitabilitas China Airlines. Yang keempat, ada pelatihan dan perekrutan karyawan, di mana China Airlines ini tuh memberikan pelatihan kepada karyawannya tentang berbagai topik, termasuk keselamatan penerbangan dan layanan pelanggan. Nah, pelatihan dan perekrutan karyawan ini tuh penting untuk memastikan bahwa China Airlines ini tuh memiliki tenaga kerja yang terampil dan kompeten. Yang terakhir yaitu diskriminasi dan ketimpangan di tempat kerja, di mana perusahaan itu menciptakan lingkungan kerja yang setara, ramah bagi kelompok minoritas, beragam, dan inklusif. Kita akan membahas topik yang terakhir yaitu topik di bidang lingkungan, di mana PT Garuda Indonesia itu hanya memiliki 2 topik material di bidang lingkungan. Yang pertama ada energi. Garuda Indonesia itu berkomitmen untuk mengurangi konsumsi energinya. Dan yang kedua dari emisi, di mana Garuda Indonesia itu berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, sehingga PT Garuda Indonesia itu memiliki hanya 2 topik material ini. Sedangkan China Airlines ini tuh memiliki 5 topik di bidang lingkungan. Yang pertama yaitu memburuknya risiko perubahan iklim. Nah, China Airlines ini tuh telah meraih
peringkat kepemimpinan CIR CDP selama 4 tahun berturut-turut. Nah, perubahan iklim merupakan suatu resiko signifikan bagi industri penerbangan seperti China Airlines. Nah, sehingga China Airlines ini tuh berkomitmen untuk mengurangi dampaknya terhadap lingkungan. Yang kedua yaitu penggunaan sumber daya yang efektif dan ekonomi sirkular. Nah, China Airlines ini tuh salah satu maskapai di Taiwan yang menggunakan 10% bahan bakar penerbangan berkelanjutan, sehingga penggunaan sumber daya yang efektif dan ekonomi sirkular itu dapat membantu China Airlines untuk mengurangi dampaknya terhadap lingkungan. Yang ketiga yaitu pencemaran lingkungan akibat operasi. China Airlines itu memiliki program yang komprehensif untuk mengurangi emisi gas buangan, kebisingan, dan polusi air. Nah, mengurangi pencemaran lingkungan akibat operasi penting untuk reputasi dan kelangsungan hidup China Airlines. Yang keempat yaitu layanan ramah lingkungan dan berkelanjutan, di mana China Airlines ini tuh mengurangi penggunaan plastik dan kemasan sekali pakai. Nah, layanan ramah lingkungan dan catering berkelanjutan ini tuh membantu China Airlines untuk menarik pelanggan yang peduli terhadap lingkungan. Dan yang terakhir yaitu konservasi energi dan penghematan listrik. Konservasi energi dan penghematan listrik ini membantu China Airlines untuk mengurangi biaya dan emisi gas rumah kaca. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas ESG framework dari PT Garuda Indonesia, di mana framework ini merupakan framework yang kita rancang sendiri berdasarkan analisis yang telah kita lakukan pada tahapan pertama dan juga pada tahapan kedua, beserta analisis yang dilakukan terhadap sustainability report dari PT Garuda Indonesia sendiri. Nah, pada slide ini terlihat bahwa framework dari Garuda Indonesia ini menerapkan ada 9 corresponding SDGs yang mereka terapkan pada sustainability report mereka. Yang pertama ada nomor 1 mewakili no poverty, nomor 2 mewakili zero hunger, nomor 3 mewakili good health and well-being, yang kelima mewakili gender equality, yang keenam mewakili clean water and sanitation, yang keenam mewakili decent work and economic growth, yang ke-9 mewakili industry, innovation, and infrastructure, yang ke-13 mewakili climate action, dan yang ke-15 mewakili life on land. Di mana ke-9 corresponding SDGs ini kami interpretasikan menjadi 8 sustainability strategies, di mana masing-masing dari kategori tersebut memiliki direction yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu kita akan bahas satu-satu mengenai sustainability strategies mereka. Yang pertama yaitu safety and security. Nah, pada safety and security, hal ini menekankan pentingnya keselamatan penerbangan dan juga langkah-langkah keamanan yang mana secara langsung selaras dengan SDGs nomor 3 yaitu kesehatan dan juga kesejahteraan yang baik. Nah, hal ini dilakukan dengan memastikan kesehatan dan juga keselamatan baik dari penumpang maupun staf Garuda Indonesia sendiri. Nah, Garuda Indonesia ini mengadopsi yang namanya Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3. Selaras dengan implementasi SMK 3, perseroan juga memberlakukan yang namanya OSH dan juga EMS, di mana seluruh safety analis yang mengelola bidang ini telah memenuhi persyaratan sebagai ahli kesehatan dan juga keselamatan kerja atau ahli K3. Lalu yang selanjutnya komponen nomor 2 yaitu employee well-being, di mana pada kategori ini menekankan adanya program kesehatan dan juga inisiatif kesetaraan kesempatan, di mana strategi ini menargetkan SDGs nomor 3 dan juga nomor 5. Nah, fokusnya adalah untuk menciptakan tempat kerja yang sehat dan juga inklusif, di mana karyawan merasa dihargai dan juga didukung, mendorong kesehatan fisik dan juga keberagaman gender dalam tenaga kerja. Nah, komitmen Garuda Indonesia sendiri terhadap kesejahteraan karyawan tidak hanya dipenuhi melalui pemberian remunerasi, namun juga diwujudkan melalui penyediaan berbagai fasilitas penunjang guna meningkatkan motivasi serta produktivitas kerja dari karyawan itu sendiri. Nah, selanjutnya nomor ketiga yaitu kategori environmental impact atau dampak lingkungan. Di sini Garuda Indonesia berkomitmen untuk pengurangan emisi dan juga pengelolaan limbah. Perusahaan ini menanganinya atau mengacu pada SDGs nomor 6, nomor 13 dan juga nomor 15. Di mana perusahaan berkomitmen terhadap lingkungan dengan mengoptimalkan pengangkutan kargo dan juga mendukung translokasi satwa dilindungi sesuai dengan visi penerbangan berkelanjutan. Nah, langkah ini meliputi konservasi satwa, penanaman mangrove di Pantai Dewora dan juga lokasi lain di Indonesia,
serta pengolahan sampah untuk mitigasi pemanasan global dan juga perubahan iklim. Lalu selanjutnya nomor 4 yaitu ada operational efisiensi atau efisiensi operasional. Nah, di sini untuk pengejaran efisiensi bahan bakar dan juga transportasi hijau secara langsung, ini mereka mendukung adanya SDGs nomor 9 dan juga nomor 13, di mana Perseroan atau Garuda Indonesia ini melaksanakan efisiensi bahan bakar dengan menguji penggunaan Sustainability Efficient Fuel atau SAF, mengadakan program carbon offset melalui penukaran mileage pelanggan dan juga program sosial lingkungan, serta berencana untuk membeli sertifikat pengurangan emisi gas rumah kaca atau SPE-GRK di Bursa Karbon Indonesia. Selanjutnya ada kategori kelima yaitu ada community engagement atau keterlibatan komunitas. Di sini kategori ini berfokus pada inisiatif sosial dan juga pengembangan ekonomi lokal yang mana selaras dengan SDGs nomor 1, nomor 2, dan juga nomor 8. Nah, per 31 Desember 2023, jumlah pegawai pada Garuda Indonesia ini tercatat sebanyak 4.401 orang yang mana terdiri dari pegawai kontrak, calon pegawai, dan juga siswa. Nah, pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa Garuda Indonesia telah memberikan kesempatan untuk seorang individu memiliki pekerjaan yang layak. Nah, selanjutnya pada kategori ke-6 yaitu Innovation and Technology, di mana di sini Garuda Indonesia ini berdedikasi pada teknologi berkelanjutan dan juga penelitian serta pengembangan, di mana strategi ini selaras dengan SDGs nomor 8, nomor 9, dan juga nomor 13. Nah, inovasi ini tertuang pada Sustainability Report mereka berupa dengan melaksanakan rencana restrukturisasi pada anak perusahaan dan juga efisiensi fuel yang telah disebutkan sebelumnya. Lalu yang ketujuh ada Governance and Compliance, di mana di sini Garuda Indonesia memastikan praktik etis dan juga kepatuhan terhadap peraturan, di mana strategi ini mendukung SDGs nomor 3, 8, dan juga nomor 9. Nah, pada tahun 2022, Garuda Indonesia menunjuk unit Governance Relation dan TJSL untuk menerapkan keuangan berkelanjutan sesuai dengan peraturan OJK nomor 51/POJK.03/2017. Nah, selama tahun tersebut, Garuda Indonesia tidak menerima sanksi atau denda terkait pelanggaran regulasi lingkungan hidup. Selanjutnya di sini ada poin ke-8 yaitu customer focus, di mana Garuda Indonesia ini berfokus pada kualitas layanan dan juga aksesibilitas pelanggan, di mana strategi ini selaras dengan SDGs nomor 8 dan juga nomor 9. Nah, Garuda Indonesia sendiri berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik dengan menjamin keamanan, inovasi, kanal pengaduan, dan juga responsif terhadap keluhan. Nah, komitmen ini sendiri telah meningkatkan kepuasan pelanggan menjadi 84,0 pada tahun 2023 dibandingkan dengan pada tahun 2022 yang hanya 82,4. Nah, dengan adanya ESG Framework ini menunjukkan bahwa Garuda Indonesia telah melakukan operasi secara berkelanjutan, bertanggung jawab, dan juga inklusif secara sosial. Nah, melalui inisiatif ini, Garuda Indonesia berkomitmen untuk memberikan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan sekaligus meningkatkan kinerja bisnisnya. Nah, selanjutnya setelah melakukan analisis terhadap material topik Garuda Indonesia dan China Airlines, kami telah menyusun topik material untuk Garuda Indonesia dengan versi kami. Nah, topik pertama adalah kinerja keuangan. Apabila kinerja keuangan ini berdampak positif, maka akan mengakibatkan kinerja ekonomi yang baik, sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan dan profitabilitas, serta perusahaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi global. Nah, sedangkan apabila kinerja ekonomi ini buruk, maka kegiatan operasional perusahaan akan terhambat, di mana dapat mengakibatkan kerugian bagi para investor. Nah, tidak hanya itu, hal ini juga akan menghambat upaya perusahaan dalam dekarbonisasi dan pengurangan emisi. Nah, topik yang kedua ini adalah manajemen energi dan emisi karbon. Seperti yang kita ketahui, industri penerbangan, dalam hal ini Garuda Indonesia, membutuhkan aftur sebagai bahan bakar untuk menggerakkan mesin pesawat. Aftur sendiri merupakan bahan bakar berbasis minyak bumi yang merupakan energi tak terbarukan. Selain itu, dalam operasional sehari-harinya di darat seperti pada bandara, perusahaan itu juga menggunakan listrik. Hal ini menunjukkan bahwa energi merupakan sumber daya yang sangat penting dalam operasional Garuda Indonesia. Dengan adanya manajemen energi, maka lebih mudah untuk memantau dan mengurangi penggunaan energi. Nah, dalam sisi emisi, Garuda Indonesia ini sangat bergantung pada bahan bakar fosil seperti aftur, bensin, dan solar
yang merupakan sumber utama dari emisi karbon. Nah, dengan adanya manajemen emisi karbon yang baik, perusahaan dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Nah, di sini topik selanjutnya adalah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Adanya perubahan iklim dapat mengakibatkan resiko terhadap operasional perusahaan. Langkah-langkah yang tidak memadai dalam mengelola dampak cuaca ekstrim dan tekanan panas dapat menyebabkan gangguan operasional yang serius dalam industri penerbangan. Hal ini dapat mengakibatkan penundaan atau pembatalan penerbangan yang berpotensi mengakibatkan kerugian finansial, kehilangan kepercayaan dari para pelanggan, dan dampak negatif pada reputasi maskapai. Selain itu, kondisi cuaca yang ekstrim juga dapat mempengaruhi kesehatan sehingga menambah resiko kesehatan yang harus diatasi oleh perusahaan. Selanjutnya adalah layanan ramah lingkungan dan pengelolaan limbah. Apabila berdampak positif, maka akan menyebabkan lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, seperti yang kita ketahui, Garuda Indonesia juga melakukan penjualan makanan dalam operasionalnya. Hal ini dapat menghasilkan limbah. Nah, limbah tersebut ini juga dapat berasal dari aktivitas operasional sehari-hari perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan layanan ramah lingkungan dan pengelolaan limbah yang baik untuk membantu mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, melindungi kesehatan masyarakat, dan mendorong pola konsumsi berkelanjutan. Pengelolaan limbah yang buruk dapat mengakibatkan penyebaran ekosistem dan mempengaruhi satwa liar. Nah, selanjutnya topik yang material adalah pengembangan dan inovasi armada. Adanya COVID-19 menyebabkan Garuda Indonesia memperoleh pendanaan dari pemerintah Indonesia, di mana salah satu pengalokasian dana ini adalah untuk penyewaan dan restorasi armada. Dengan adanya pesawat dan layanan baru, maka dapat meningkatkan efisiensi armada secara signifikan, sehingga mengurangi konsumsi bahan bakar secara substansial. Nah, topik ke-6 adalah keselamatan penerbangan dan keamanan. Dampak negatif dari keselamatan penerbangan dan keamanan adalah adanya insiden keselamatan penerbangan. Insiden keselamatan penerbangan dapat mengakibatkan cedera dan potensi kerugian korban jiwa, baik di antara penumpang maupun awak kabin. Insiden keselamatan penerbangan juga dapat merusak reputasi Garuda Indonesia, mempengaruhi kepercayaan publik terhadap maskapai, dan mengakibatkan biaya operasional bertambah untuk investigasi dan pemulihan. Topik ke-7 adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Dampak positif dari kesehatan dan keselamatan kerja adalah lingkungan kerja yang sehat. Tempat kerja yang aman, nyaman, dan bersih dapat meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan. Sedangkan dampak negatif dari kesehatan dan keselamatan kerja adalah adanya kecelakaan kerja. Adanya keselamatan kerja yang buruk dan kesehatan karyawan yang menurun dapat memiliki pengaruh buruk terhadap produktivitas, moral karyawan, reputasi perusahaan, serta dapat mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Topik ke-8 adalah pelatihan dan pendidikan. Pelatihan dan pendidikan bagi karyawan merupakan salah satu komponen krusial. Dengan adanya pelatihan, maka akan membantu karyawan untuk mengembangkan keterampilan interpersonal yang diperlukan untuk memberikan layanan terbaiknya kepada pelanggan, menjaga reputasi perusahaan, dan kemampuan untuk menangani situasi darurat dan krisis dengan cepat dan efektif. Topik ke-9 adalah kepuasan pelanggan. Pelanggan yang puas cenderung lebih setia, memberikan ulasan yang positif, dan merekomendasikan produk atau layanan kepada orang lain. Hal ini dapat meningkatkan penjualan, memperkuat reputasi perusahaan, dan mengurangi biaya iklan. Material topik yang ke-10 adalah tata kelola dan integritas bisnis. Tata kelola perusahaan yang baik dan praktik manajemen resiko yang efektif memberikan fondasi yang kuat bagi perusahaan untuk membuat keputusan yang tepat sehingga membangun kepercayaan para pemangku kepentingan. Sedangkan dampak negatif dari tata kelola dan integritas bisnis adalah adanya korupsi. Korupsi dapat merusak integritas dan reputasi perusahaan, mempengaruhi hubungan dengan pelanggan, investor, dan masyarakat umum, serta dapat menyebabkan kerugian finansial dan hukum yang signifikan. Topik ke-11 adalah manajemen privasi. Dampak negatif dari gagalnya manajemen privasi adalah adanya kebocoran informasi.
Apabila perusahaan gagal melindungi data pribadi pelanggan, hal ini dapat mengakibatkan kerugian besar seperti pelanggaran privasi, potensi pencurian identitas, serta hilangnya kepercayaan dari pelanggan dan masyarakat umum. Selain itu, perusahaan juga dapat menghadapi sanksi hukum terkait perlindungan data. Berikut merupakan materiality matrix dalam hal negative impact, di mana sumbu horizontal mencerminkan tingkat dampak yang ada, sedangkan sumbu vertikal mencerminkan kemungkinan terjadinya. Nah, dalam gambar ini dapat kita lihat bahwa yang pertama, kinerja ekonomi buruk memiliki dampak negatif yang tinggi. Hal ini karena ekonomi merupakan aspek yang sangat krusial bagi sebuah bisnis, dan kemungkinan terjadi yang tidak terlalu tinggi namun juga tidak terlalu rendah. Yang kedua, resiko perubahan iklim juga memiliki dampak negatif yang cukup tinggi, dan kemungkinan terjadi yang cukup tinggi. Hal ini karena penggunaan bahan bakar pesawat, yakni aftur, merupakan sumber emisi karbon yang utama. Yang ketiga, pencemaran lingkungan memiliki dampak negatif yang cukup tinggi dan kemungkinan terjadi yang cukup rendah. Hal ini karena perusahaan tidak banyak menghasilkan limbah. Yang keempat, insiden keselamatan kerja memiliki dampak negatif yang paling tinggi. Hal ini karena dapat mempengaruhi kepercayaan dan minat pelanggan terhadap maskapai Garuda Indonesia. Sedangkan kemungkinan terjadinya itu cukup rendah karena perusahaan telah melakukan mitigasi resiko terkait insiden penerbangan ini dengan rutin melakukan pengecekan dan servis terhadap armada. Yang kelima, kecelakaan kerja memiliki dampak yang paling rendah namun kemungkinan terjadinya paling tinggi. Yang keenam, korupsi memiliki dampak negatif yang tinggi, hampir sama tingginya seperti insiden keselamatan kerja. Hal ini karena korupsi dapat merusak integritas dan reputasi perusahaan, mempengaruhi hubungan dengan pelanggan, investor, dan masyarakat umum, serta menyebabkan kerugian finansial dan hukum yang signifikan. Yang ketujuh, kebocoran informasi memiliki dampak negatif dan kemungkinan terjadi yang tidak terlalu tinggi, namun juga tidak terlalu rendah. Kemudian, berikut materiality matrix dalam hal positive impact. Yang pertama, kinerja ekonomi yang baik memiliki dampak yang positif bagi perusahaan karena dapat meningkatkan kepercayaan investor meskipun kemungkinan terjadinya rendah. Yang kedua, manajemen energi dan emisi karbon yang baik memiliki dampak positif yang cukup rendah pada perusahaan. Namun, kemungkinan terjadinya cukup tinggi karena banyaknya regulasi yang mengatur untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan efisiensi energi. Yang ketiga, layanan ramah lingkungan dan pengelolaan limbah memiliki dampak positif yang tinggi pada perusahaan meskipun kemungkinan terjadinya dapat terbilang rendah. Yang keempat, pelayanan armada dan konsumsi bahan bakar memiliki dampak positif yang tidak terlalu tinggi bagi perusahaan karena menyebabkan perusahaan mengeluarkan biaya yang tinggi untuk mencari pengganti bahan bakar dan kemungkinan terjadinya bisa dibilang sangat tinggi. Yang kelima, pelatihan karyawan memiliki dampak positif yang rendah bagi perusahaan, namun kemungkinan terjadinya cukup tinggi mengingat pentingnya peningkatan pelayanan kepada pelanggan. Yang keenam, kepuasan pelanggan memiliki dampak positif dan kemungkinan terjadi yang sedang atau moderat. Hal ini dapat terjadi karena di Indonesia terdapat banyak pilihan maskapai penerbangan yang memiliki harga cukup rendah, sehingga meskipun pelanggan puas, tidak menjamin loyalitas dari pelanggan itu. Yang ketujuh, tata kelola perusahaan yang sehat memiliki dampak positif yang tinggi terhadap perusahaan karena tata kelola yang baik memberikan fondasi yang kuat bagi perusahaan untuk membuat keputusan yang tepat, sehingga membangun kepercayaan para pemangku kepentingan. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.